Halo guys, berjumpa kembali dengan Moti di Bincang Motivi. Wala, nah ini Moti versi boneka. Kenapa Moti jadi boneka? Nah guys, hari-hari ini di sekitar studio Motivi sedang ada festival teater boneka, sedang ada pesta teater boneka di sekitar Motivi ini. Nah kali ini Motivi ada tamu, bintang tamu tuh para pemain boneka internasional. Ada yang dari Indonesia dan ada yang dari Thailand. Nah bersama Moti versi boneka, bersama saya Mas Benny dan Ta dari Thailand. Wala. Halo. Sawadika. Sawadika. Oke, ini tamu-tamu luar biasa. Halo Mas Benny. Halo. Ta, how are you? Fine. Fine. Oke. Baik. How is feeling in Indonesia? Oh, yes. Really nice. Very nice. Okay. Okay. This is the third time. Third time. Yes. And I still love every time. Every time. Oke. Baik, ini Ta dari Thailand, Mas Benny dari Saya dari Indonesia, dari Jogja. Dari Jogja, tetangga. Tetangga ya. Saya dari Bantul. Dari Bantul, dari kelompok Peppermoon ya. Peppermoon Puppet Theater. Oh, Oke, baik. Kita ngobrol-ngobrol tentang apa? Festival teater boneka yang sedang diselenggarakan. Ini yang ke-8 ya, Yang Mas Benny? ke-8. Nah, Mas Benny bisa cerita dulu awal-awalnya gimana sih festival teater ini? Dulu awalnya di mana? Lalu sekarang kok sudah ke-8 ini? Oh, iya. Banyak sekali ternyata ya. Lumayan nggak kerasa sih. Ya. Jadi kami Peppermoon Puppet Theater itu membentuk festival teater boneka ini dengan judul Pesta Boneka. Pesta Yang mana Boneka, itu oke. maksudnya kita mengajak waktunya untuk berpesta dengan boneka lah. Itu menjadi pesta boneka itu menjadi ruang ataupun tempat untuk bertemunya para seniman-seniman teater boneka baik dalam negeri maupun luar negeri, bisa bertemu sesama penampil dan juga bertemu dengan penonton-penonton yang khususnya ada di Indonesia. Ada di Indonesia ini. Wah ini seru ya, ini para pecinta boneka semua. Betul. Dan kalau boleh apa tadi cerita sejarahnya? Sejarahnya ya. Awalnya itu sebenarnya karena kami mau mencari teman. Oke, mencari teman, membangun ekosistem lah ya. Katakanlah okay. ekosistem teater boneka, karena memang seni teater boneka ini sendiri, terutama yang kontemporer ya, itu di Indonesia sangatlah jarang, dan mungkin waktu pertama kali Peppermoon berdiri dari 2007 itu bahkan mungkin bisa dihitung dengan jari, hanya 1-2 aja, dan itu nggak kelihatan dan nggak ada banyak yang tahu. Terus dan mulai dari itu 2008 terus kita membuatlah festival ini diawali karena waktu itu juga kita bertemu dengan teman-teman seniman dari luar negeri yang memang kebetulan waktu itu mereka belajar di sini. Jadi banyak seniman teater boneka itu dulunya belajar ke sini memang mempelajarinya wayang pastinya. Karena wayang sendiri itu termasuk salah satu sejarah besar dan penting di teater boneka dunia. Jadi semua seniman teater boneka itu baik di Eropa, Amerika pasti berkiblatnya ke sini juga. Mainnya ke wayang ini, pengen ngerti lebih jauh wayang. Walaupun Peppermoon sendiri tidak wayangan. Maksudnya ya kita pasti ada influence-nya, ada pengaruhnya jelas banyak dari wayang, tapi memang yang kita lakukan itu bukan wayang ya. Jadi lebih ke kontemporer, kita menggunakan media yang bermacam-macam itu untuk dibilang seni menghidupkan objek itu sih teater. Lalu pernah di mana aja nih Mas? Apanya? Festival-festivalnya ini. Kalau festival teater boneka ke-8 ya. Yang pertama dulu di mana? Kalau festival teater boneka, pesta boneka ini selalu kita laksanakan di Jogja. Ya karena bagaimanapun kan ini rumah kita ya. Terus itu pertama karena kita mau mengenalkan lebih itu tentang teater boneka ini ke masyarakat, pastinya ke Jogja ataupun seluruh Indonesia, intinya itu. Terus yang pertama itu dulu kita lakukan di Taman Budaya waktu itu 2008. Taman Budaya. Di Taman Budaya dan juga Lembaga Indonesia Prancis. Terus 2010 di Tembi. Waktu itu di Kampung Tembi di Bantul sana. Terus 2012 di Padepokan Bagong. Terus 2016 itu di PKKH UGM situ di Purna Budaya ya. Purna Budaya. Terus
2018 di Kampung IVI, di Kampung IVI, di Kampung Kepek dan juga IVI. Kepek Ya, Bantul ya, ya. dan IVI. Terus 2020 kan online kita. Ya betul karena pandemi itu ya. Terus ya ini 2022 kita kembali lagi offline dan kita lakukan di sini Di di Kampung Media ini ya. Oke, wah ini seru ini. Kalau tak sendiri berapa lama terlibat? Sudah berapa kali terlibat? How long you been join this festival? How many times you join this festival? 4 time. 4 times. 3 time for offline Okay. and 1 time for online. Oh, 1 time online and Yes. 3 time Yes, offline. Yes. Oh, okay, that's gimana kesannya Yeah. mengikuti festival ini? What do you feel for this festival? Oh, the festival is very nice. Very nice. We look like a family. It's not Okay. a artist. It's not a audience. Audience, but yeah. we are family. Family. We help and support each other. You know. Okay. And the audience of Indonesian is really nice. Very nice. Yeah, wow. Just like Thailand is. Yes. Okay. And more than the festival, at the morning I jogging. Jogging. Yes. Okay. And every place see, oh, selamat. Selamat pagi. Everybody smile. Smile, Wow, okay. it's really nice. And your puppet also doing jogging. Oke, Mas Benny, gimana bisa mengumpulkan para pemain boneka internasional ini gimana? Ya, jadi karena ya alasan pertama tadi kan juga mencari teman ya. Ya. Jadi terus sampai ke sini ya karena pertemanan sebenarnya. Oke. Kan kita juga memang independent festival kan awal-awal dulu memang nggak banyak yang support juga. Maksudnya orang-orang yang datang itu memang teman-teman kita yang memang benar-benar mau datang. Bahkan mereka seperti Ta ini juga dia merelakan untuk nabung beli tiket sendiri gitu, banyak seniman yang kayak gitu dan Independent player. dan memang semuanya basicnya pertemanan sih. Pertemanan. Sehingga terus Ya. terkumpul banyak sekali seniman-seniman internasional itu juga karena dari kayak apa ya, mulut ke mulut atau dia dapat cerita dari orang yang pernah ikut festival di sini. Terus itu menarik sekali, kamu harus ke sana exchange budaya, exchange apapun dengan di sini sangat menarik dan itu menjadikan mungkin alasan untuk teman-teman itu untuk sangat datang, sangat datang, ya. merelakan untuk datang ke sini. Itu walaupun festival kami hanya biasanya mensupport akomodasi selama festival aja di sini. aja ya. Oke. Jadi tidak hanya bermain tapi juga ada pertukaran budaya. Ya. Oh, Dan ini kemarin gini Bapak, setelah dari waktu ke waktu gitulah. Dari waktu, memang semakin banyak banget seniman teater boneka itu dari seluruh dunia yang mau ikut. Ya, itu kan kita sebenarnya juga karena keterbatasan banyak hal toh, terus sehingga kami tetap harus semacam seleksi, walaupun seleksinya tuh seleksi pertama tuh asalkan kamu mau kesini dengan biaya sendiri udah katut, udah lolos otomatis sebenarnya. Tapi kan terus kemarin ini aja festival yang terakhir kita ada 99 proposal yang masuk yang mau ikut ke sini gitu, terus dan akhirnya yang kita terima sekitar 35 kelompok dari 18 negara ini yang ikut festival tahun ini. Terus ini dengan proposal ya? Tetap proposal. Nah, nanti setelah proposal itu biasanya kami baru membantu untuk mencarikan support artisnya, misalnya ke embassy-nya masing-masing atau ke pokoknya ke tempat-tempat yang bisa untuk cari funding untuk kesini gitulah. Nah, seni boneka ini sebenarnya ada namanya nggak sih Mas? Seni atau ada tuh masuk bagian dari seni apa gitu? Kalau di internasional memang nyebutnya itu ya puppet theater sih. Jadi teater boneka itu seni menghidupkan objek gitulah. Dan di situ juga nggak melulu seni menghidupkan objek itu boneka itu harus berbentuk boneka gitu loh. Kalau di kami itu jadi seperti Ta ini juga dia pentas di pesta boneka ini dengan membawa pertunjukannya itu objek teater dan juga meme. Jadi dia gabungan objek teater dan meme. Jadi dia bereksplorasi dengan benda-benda temuan di rumahnya untuk
bercerita gitu. Oke. Jadi seni menghidupkan objek. Seni menghidupkan objek ya. Oh ini Atau menarik. teater nih. boneka, Kita ini puppet dulu theater. ini punya boneka-boneka tapi ini model boneka unyil ya dari Ya, zaman kayak hand dulu puppet yang lalu gitu kalau gue. bercerita ini. Ya. Ini karya kami lama sebetulnya Ya, dan keren. ini dihidupkan lagi di festival di pesta boneka ini. Are you okay? Ayo, oke. Ayo, oke. Ya. Oke. Baik, Mas Benny sendiri sudah berapa lama ini berkecimpung di dunia Aku- perbonekaan ini? Akhir 2007 itu berarti udah berapa ya? 2007 akhir. Oke, wow, lama sekali ya. Udah berapa tahun nih? 8 Ya, ya. Sudah 18 15 15. ya, 15 tahun. 15 tahun. Ya, oke. Wah, ini menarik sekali. Kalau Ta sudah berapa lama nih berkecimpung di dunia? How long you work in puppetry? At the first, I'm start from mime. Mime, pantomime. Yeah, Ya, pantomime. ya, ya. About now is about 20 years. 20 years. Yes. And 4 years ago, okay, is have a problem about pandemic, COVID-19, and we cannot do everything. Everything, you know, and we have free time. I have free time, and I think almost people look like me is down. Down, you know, yeah, yeah. cannot, and I pray with my son. Oke. How can I put it up? Yeah. Okay, pay. But how we can pay? We find some household. Okay, pay with this, Okay. and together, and it's work because my son is Okay. very happy. Ya, Okay, it is work. Can I share to another? Too many people. Yes. Okay. And then the Festa Boneka online. Online. Okay, I will record and send to. Send to the, Yes. to the festival. Okay. And it's work that now until now I start to perform with mime and object theater about 4 years ago. Do you have a special name with your puppet? Yes. Puppet. Talent show. Oh, talent show. Talent show. Is the Talent. meaning. Ta is my name. Yes. Len. Len. Len in Thai is a play. Okay. Play. Yes. Okay. Play. And show is a show. Show. Okay. Ah. It's a double meaning. Ta, play, Play show. show. And Okay. the Talent. second Talent. talent. Okay. Talent Okay, that's show. good. Talent show. Oke. Ya. Nah, boneka ini seringkali kan kalau kita ngomong boneka lalu seperti identik dengan dunia anak-anak. Tapi ketika melihat festival teater boneka ini orang dewasa semua. Malah kebanyakan. Apa sih yang unik dari boneka sebenarnya, Mas? Nah, yang unik mungkin setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda sih setiap menyaksikannya tuh. Kayak ya kalau aku sendiri itu kalau menurutku sih kalau kita membuat karya itu harus ada relate-nya dengan audiens atau Oke, benar. pasti Ya, ya. salah satu nanti di salah satu cerita atau scene atau apapun itu akan relate entah itu sama audiens A, B, C, D, E pasti ada dan ya mungkin itu juga yang menjadi unik ya kadang itu kita nonton teater boneka terutama yang non verbal gitu ya Oke. dengan hanya visual gerakan dan juga bagaimana si seniman itu menghidupkan boneka itu kita udah mempunyai interpretasi sendiri-sendiri masing-masing dan itu sih yang menurutku unik dan mulai sekarang juga aku pikir di tempat kita di Indonesia tuh sudah mulai banyak orang anak muda bahkan dewasa yang mulai menyukai seni ini teater boneka ini bahkan yang dulunya memang anak-anak gitu ya bahkan terus oh ternyata enggak bahkan teater boneka kami Peppermoon Puppet Theater itu kalau boleh dikatakan audiensnya mungkin 70% lebih itu dewasa malah ya. Oke. gitu sih. Kalau Tak sendiri apa yang menurut Tak ini unik dan mengapa dia seneng What do you think? boneka? What do you think about when the puppetry is unique and what make you love puppetry? For me, when I start the mime is I start because it's really imagination. Imagination. Oke. Yes. Imagine, And ya. puppeteer same. Yes. I think it's another two.
TWOL tools. Yes, but same. It's really imagination. Okay. And about 10 years ago, I have a. It is very hard for my first son because I and my ex-wife separate. Okay. And that time I want to tell to my son. Okay. It's really hard for because he is just sick. 6 years old. He is 4 or I don't sure it's 6 years old. 6 years old. It's Okay. hard to. Yeah. Why you separate? Okay. I make the performance for him Yeah. by the object and the puppet that your father and your mother still love, but we exchange the status, Yeah, but yeah. we will still love you always. Oh, okay. Because it is very hard to say, oh, I did it, cannot. I see. But if you make a puppet, a drama, a story, it is easy for the For the children. children. Okay. Yes. Oh, that's very nice Yeah. story. From your own experience Yes. and the way you explain to the children. Yeah. Yes. Okay, to the child. And then after that, when I perform with my son, I tell him, do you want to share for your friend? Because not only our family, only one. It's have many family look like us, and we will share, and they can have an answer for themselves. Oke, thank you ya experience. Oke, Mas, kalau sekarang kita melihat dari orang-orang yang datang nonton ini, siapa mereka sebetulnya yang punya istilahnya punya kegemaran khusus melihat cerita boneka ini? Kalau dibilang siapa, mungkin ada 2 atau 3 kategori ya. Mungkin ya mereka yang pertama itu biasanya memang dia orang yang suka teater boneka atau penggemar teater boneka. Entah itu dia seniman teater boneka juga atau memang dia sedang mau belajar teater boneka. Terus yang kedua mungkin orang yang sudah pernah nonton teater boneka, misalnya udah pernah terus penasaran menonton lagi gitu. Yang ketiga mungkin orang yang penasaran yang kayak apa sih teater boneka gitu sih. Jadi orang-orang itu juga yang datang. Dan uniknya kalau setiap Peppermoon membuat pertunjukan itu juga pasti 50% lah itu penonton baru juga yang datang. Dan menurut kami tuh ini pasti dia juga akan datang mungkin juga karena cerita temennya kan diajak atau entah dapat info dari mana, tahu-tahu jadi ada aja ya pokoknya penonton baru itu loh. Jadi kalau kita pentas itu juga penontonnya nggak itu aja sebenarnya. Jadi itu yang benar. selalu baru gitu ya, dan itu yang rasa ingin tahu yang selalu baru gitu ya. Apalagi kalau di festival, terutama di festival teater boneka, di pesta boneka ini ya. Dan itu banyak sekali seniman luar negeri juga yang tampil dan mereka juga memakai berbagai macam medium untuk menjadi pentasnya di pentasnya gitu kan sangat menarik ya. Kapan lagi coba udah didatangkan gratis dan tetap bermain dengan segala medium yang ada dengan boneka ini ya. Iya. Oke, ini menarik. Nah, apakah ada filosofi di balik para pemain teater boneka? Ada ilmu pengetahuan teater boneka banyak sih. Tapi kebanyakan memang ini tradisi ya. Memang tulisan-tulisan itu tradisi. Kalau di sini pasti wayang, terus ada di Eropa itu juga marionet ya. Dan yang kontemporer sebenarnya masih sedikit sih menurutku orang yang menuliskan tentang teater boneka ini. Tapi ya kebanyakan buku-buku itu ada di luar negeri sana. Kalau di Indonesia masih susah dicari dan gitu sih ada. Dan Mas Benny ini dari Peppermoon ya. Nah, saya pengen ngerti nih, Peppermoon begitu terkenal nih apa sebetulnya yang membuat begitu, ya saya mendengar sudah cukup lama, tapi baru kali ini bisa benar-benar melihat itu. Tetapi apa yang mengapa diberi nama Peppermoon dan segala sejarahnya gimana? Sejarahnya Peppermoon itu ya awalnya dulu memang didirikan Mbak Ria dan teman-temannya kan. Dari 2000 gempa itu berapa ya? 2006 Peppermoon tuh awalnya memang sebuah tempat atau kayak sanggar gitu sih untuk mewadai anak-anak untuk bermain beraktivitas di dunia seni setiap Sabtu Minggu gitu. Terus setelah
sebulan setelah Peppermoon dibentuk, gempa Jogja. Oke, benar. Terus Ya. terus mereka teman-teman waktu itu mencari medium apa yang cocok untuk yang bisa kita bawa ketemu ke korban gempa itu, kita bisa bantu apa ya. Terus itu mereka membuat safety space buat anak-anak, buat orang-orang di situ untuk apa ya, berkesenian di situ, termasuk mereka menggunakan media teater boneka untuk bercerita kepada anak-anak gitu. Awalnya sih seperti itu, dan terus berkembang terus dapat apa kayak ya beasiswa untuk belajar teater boneka, dapat kesempatan nonton pertunjukan teater boneka yang sangat menginspirasi juga. Itu membuat semakin membuat apa ya, bulat membuat kayaknya ini menarik banget ya ini, dan ini juga maksudnya bisa berada di medium apapun, termasuk di visual art bisa, di teater, di cerita bisa. Jadi banyak banget yang bisa didapat dari situ. Terus mengapa Peppermoon tuh namanya kayak sepertinya halnya kita membuat bulan dari kertas, Peppermoon, bulan kertas. Jadi kayak kita membuat sesuatu hal yang istimewa seperti bulan itu hanya dengan kertas yang sederhana. Oke, ini sangat gitu sih, sangat dalam sebetulnya ya. Iya. Baik, ini nih saya jadi curious ya dengan ini krunya dan kerja kerasnya itu bisa digambarkan ceritanya apa? Jadi Peppermoon ya, dengan kalau misalnya teater semacam ini kan ada kru berapa banyak. Wah, dan apa ya, persiapannya itu ngapain saja gitu. Ya itu mungkin yang sedikit membuat kita beda dengan apa ya, mungkin kelompok teater atau komunitas teater yang lain, karena kalau kita itu timnya selalu kecil, malahan 7 orang. Dari dulu maksimal 7, terus pernah 5, 7 ya maksimal paling banyak 7 kita. Tapi 7 orang itu melingkupi semua hal, kayak ya punya tugas masing-masing juga, termasuk ya kita main boneka, kita membuat boneka, ya kita ngepel juga studio kita, nyapu halaman juga. Jadi semua dikerjakan bareng-bareng, walaupun setiap orang punya bertujuannya porsinya ya, maksudnya Mbak Ria memang dia kerjaannya banyak nulis cerita, skrip, dan juga sutradara. Terus kayak Mas Iwan itu dia lebih ke artistic director, memang dia yang set panggung, set boneka itu desainnya biasanya dari Mas Iwan juga. Terus dan juga aku teman-teman yang lain, aku biasanya di Peppermoon membuat boneka dan juga pemainnya gitu, dan juga workshop. Jadi biasanya kalau ada workshop kelas gitu, aku yang berangkat gitu kan. Jadi nggak selalu yang berangkat itu full tim 7 orang harus ke sana semua. Jadi kadang-kadang kita ya cuma 2 orang berangkat atau 1 orang bahkan gitu-gitu juga bisa ya. Mungkin karena itu ya cukup apa, gampang lah maksudnya. Tidak terlalu besar, dan misalnya ada yang ngundang kan biayanya juga nggak harus 10, 15, cukup ber-5 misalnya. Itu juga sih yang mungkin membuat kami lebih fleksibel untuk masuk ke. Jadi udah sering workshop di mana-mana ya? Ya, termasuk workshop bagaimana membuat boneka. Membuat boneka dan juga membuat proses memainkan boneka gitu sih. Oke, kalau sekarang tuh Tak ini biasanya menceritakan cerita macam apa saja? What usually the story in your play? I have many short story and many kind of the object to share, but the special is ocean horrid. Ocean horrid. I have just look like a pillow. Okay. One pillow, but I make it the many kind of the animal in the ocean. Okay. Oh, yes. That's great. So you have time after this, you can play for us. Yeah. Okay. But ocean horrid. No. Okay. Yes. Another. I will see in the festival, in the theater. Okay. Yes. But after this, you have a special play we can for the audience. Okay. Okay. Baik, kalau Peppermoon cerita-cerita apa aja biasanya? Kalau Peppermoon ceritanya memang semuanya kita nulis sendiri ceritanya ya, dan lebih memang cerita sehari-hari aja sih. Jadi memang cerita sehari-hari itu ya kita anggap itu, menurut kami itu memang banyak relasinya dengan kehidupan sekitar aja sih. Jadi
isu-isu terdekat kita. Itu sih, kita memang lebih sukanya memang membicarakan isu-isu yang paling dekat aja deh, nggak usah jauh-jauh ngomongin hal yang besar ataupun kita sebenarnya kurang tahu atau apa ya. Kita berangkatnya dari hal kecil dekat kita dulu aja. Jadi memang ceritanya cerita sehari-hari aja sih. Bagaimana memasukkan values atau nilai ke dalam cerita biasanya yang itu biasanya ya kita tetap menaruh banyak lapisan ke dalam cerita atau adegan gitu ya, ataupun isu-isu itu ya. Jadi walaupun itu kita membuat pertunjukan yang untuk anak-anak, pasti di situ kita kasih isu juga yang sebenarnya itu di balik itu ada kejadian besar atau hal apa gitu-gitu sih. Jadi ini menarik ini teknik bercerita yang ada nilai yang diangkat untuk dijadikan apa ya, bukan hanya tontonan tapi tuntunan, itu kalau orang Jawa bilang gitu. Jadi katakanlah kalau itu sebenarnya khusus anak. Misalnya kita membuat pertunjukan untuk anak-anak, tapi kan nanti anaknya datang bersama orang tuanya. Orang tuanya akan dapat hal yang lain. Yang dia dapat itu berbeda dengan apa yang anaknya pikirkan. Pasti ya gitu-gitu sih, kita naruh layer-layer gitu ya. Oke, ini menarik sekali. Baik Mas Benny, thank you so much for this speech, for this talk, and then after this we will see Tak playing with the puppet ya. My friend. Guys, itu tadi obrolan saya bersama Mas Benny dan Tak dari Thailand, dan mereka akan melanjutkan festival teater bonekanya. Kita kalau yang penasaran datang saja ke Kampung Media, nonton mereka sedang bermain boneka dengan banyak nilai yang sedang mereka tebarkan melalui cerita-cerita yang unik, yang menarik, dan bisa datang di Kampung Media ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita masih akan menyaksikan Tak bermain bonekanya. Sampai jumpa. Yes. Wow. Okay. 1, 2, 3. Boop. Yes. Oh no. Okay. Sorry. Okay. Ambera. 1, 2, 3. Yeah. Hello. Yes. Talent show.